Ini sudah diumumkan oleh Gresik Petrokimia di akun Instagram pribadinya bahwa saat ini ternyata Jeff Jiangji itu mengasah 2 setter petrokimia untuk menjadi quicker, dan sebelum lebaran kemarin 2 setter utama yaitu Arnita Putri dan juga Ajeng Cahaya itu sudah menjalani latihan perdana atau latihan pertama sebagai quicker. Volley Mania, ketemu lagi di channel YouTube Pengabdi Volley. Gimana kabarnya teman-teman semua? Gimana lebarannya? Selamat lebaran, mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Mohon maaf kalau ada banyak salah, banyak kata yang tidak berkenan dari saya untuk teman-teman semua. Semoga setelah lebaran kita semakin baik lagi. Oke, kita bahas mengenai Final Four Proliga 2025, tapi saya di video kali ini akan membahas mengenai Gresik Petrokimia. Kenapa Gresik Petrokimia ini mendapatkan sorotan atau akan saya bahas? Karena memang kita bisa melihat manajemen Gresik Petrokimia menjelang Final Four Proliga 2025 ini memang memiliki ambisi yang sangat besar, memiliki keinginan yang sangat tinggi untuk menjadi juara Proliga 2025. Salah satu wujud nyatanya itu adalah mengenai bergabungnya Jeff Jiangji menjadi pelatih kepala atau head coach untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Pak Ayub. Kalau kita bicara mengenai Jeff Jiangji sendiri, tentu kita tidak hanya berbicara tentang pelatih yang syarat pengalaman, tapi juga seorang pelatih yang memiliki mental juara yang sangat tinggi, dan hal itu sudah dibuktikan oleh Jeff Jiangji ketika dirinya itu membantu tim menjadi juara Proliga. Selain itu juga Jeff Jiangji itu juga membantu timnas Indonesia menjadi juara di SEA Games. Tidak hanya itu, juga Jeff Jiangji melengkapi track record-nya atau melengkapi portofolionya dengan membawa tim menjadi juara Li Volley. Itu artinya Jeff Jiangji bisa menjadi harapan baru bagi para penggemar atau para fans Gresik Petrokimia untuk membawa Gresik Petrokimia untuk menjadi juara untuk pertama kalinya di Proliga, karena kita ketahui bahwa sepanjang sejarah keikutsertaan Gresik Petrokimia di Proliga, prestasi terbaik yang didapatkan oleh tim yang sangat legendaris, tim yang merupakan kawah candera di muka itu adalah mereka hanya 5 kali menjadi runner-up dan 6 kali menjadi atau menempati posisi ketiga. Selain memberikan warna baru atau memberikan nuansa baru atau harapan baru di Gresik Petrokimia, kehadiran atau keberadaan Jeff Jiangji ini juga memberikan formasi baru atau strategi baru di Gresik Petrokimia, karena Jeff Jiangji ini menerapkan sesuatu yang sangat berbeda untuk 2 setter untuk Gresik Petrokimia, yaitu Arnita dan juga untuk Ajeng Cahaya. Kita ketahui bahwa selama ini memang untuk setter sendiri itu memang Arnita Putri Amelian itu memang lebih sering mendapatkan porsi atau menjadi pemain inti, tapi tentu saja Ajeng Cahaya itu juga bisa untuk menjadi pelapis atau untuk bisa menjadi suksesor yang tepat bagi Arnita Putri Amelian di musim reguler Proliga 2025. Kenapa saya menyebut bahwa Jeff Jiangji ini memberikan formasi baru atau strategi baru? Karena ini sudah diumumkan oleh Gresik Petrokimia di akun Instagram pribadinya bahwa saat ini ternyata Jeff Jiangji itu mengasah 2 setter petrokimia untuk menjadi quicker, dan sebelum lebaran kemarin 2 setter utama yaitu Arnita Putri dan juga Ajeng Cahaya itu sudah menjalani latihan perdana atau latihan pertama sebagai quicker. Ini perlu digarisbawahi bahwa bukan berarti nanti Arnita Putri atau juga Ajeng Nur Cahaya itu akan terus berganti posisi menjadi seorang quicker dan akan meninggalkan posisinya sebagai seorang setter, tapi kita bisa melihat dalam spektrum yang lebih luas bahwa Jeff Jiangji itu memang ingin menjadikan 2 setter utama dari Gresik Petrokimia itu untuk menjadi setter yang agresif. Dengan demikian, Arnita Putri dan juga Ajeng Nur Cahaya itu memiliki peluang atau memiliki kesempatan untuk mencetak poin bagi Gresik Petrokimia. Kalau kita mundur ke belakang, memang selama ini Jeff Jiangji itu memang sangat suka dengan setter-setter yang agresif, dan tentu saja setter yang agresif itu bisa untuk memberikan poin atau memiliki kesempatan untuk mencetak poin
bagi klub yang dibelanya melalui kill-kill atau melalui sentuhan atau melalui trik yang berbuah angka bagi tim yang dibelanya. Dengan demikian tentu saja nanti di Final Four Proliga 2025 senjata dari Gresik Petrokimia itu tidak hanya dari sisi hit, karena kita ketahui bahwa selama ini memang Gresik Petrokimia itu sangat mengandalkan pemain asingnya yaitu Kitania Medina dan juga Julia Sangyakumo. Di Final Four nanti memang ada pergantian bahwa Kitania Medina itu akan digantikan oleh Ana Davis Kiba dan juga nanti Megawati Hangistri Pertiwi atau Megatron itu akan bergabung setelah dirinya itu selesai menjalani pertandingan bersama Red Spark di final Liga Voli Korea Selatan atau V-League. Kalau nanti memang Megawati Hangistri Pertiwi itu bergabung dengan Gresik Petrokimia, tentu saja dirinya akan berkolaborasi dengan Ana Davis Kiba dan juga dengan Julia Sangyakumo untuk melepaskan spike, untuk melepaskan hit, untuk mencetak angka. Tapi sekali lagi seperti yang tadi saya bilang bahwa dengan racikan baru atau dengan formasi baru atau dengan strategi baru yang diterapkan oleh Jeff Jiangji, nanti tentu saja para fans atau para penggemar Gresik Petrokimia itu tentu saja memiliki kesempatan untuk melihat Arnita Putri dan juga Ajeng Cahaya untuk bisa mencetak poin melalui kill-killnya di tengah lapangan. Kalau kita bicara mengenai statistik yang didapatkan oleh dua setter utama dari Gresik Petrokimia, kita tentu saja bisa melihat dari perolehan poin yang didapatkan oleh Arnita Putri sepanjang musim reguler 2025 kemarin, dan ternyata berdasarkan data dari PBVSI atau dari Proliga, Arnita Putri ini memiliki statistik atau memiliki catatan angka yang sebenarnya tidak terlalu buruk untuk perolehan poin. Salah satu ya tentu saja yang menjadi keunggulan dari Arnita Putri itu adalah dari sisi serve. Ternyata berdasarkan data yang sudah resmi dikeluarkan oleh Proliga atau oleh PBVSI, ternyata Arnita Putri itu berada di posisi 10 besar untuk best server di musim reguler Proliga 2025. Ini akan saya bacakan ya, bahwa tujuannya adalah agar tidak ada kesalahan dari data yang saya sampaikan. Jadi untuk top server sendiri untuk based on total ace atau total ace secara keseluruhan sampai di seri Palembang kemarin itu ternyata memang Arnita Putri itu berada di posisi keempat setelah dirinya itu mencetak 13 poin secara keseluruhan melalui serve ace yang dilancarkannya. Jadi sepanjang musim reguler kemarin itu dirinya itu kalah dari Betania de la Cruz yang ada di posisi pertama yang sudah mencetak 17 poin dari ace. Kemudian Arnita Putri itu juga kalah dari Arsela Nuari yang ada di posisi kedua setelah mencetak 13 poin. Dan juga Arnita Putri itu kalah dari Madeline yang merupakan pemain Bandung BJB Tanda Mata yang juga mencetak 13 poin. Meskipun secara posisi itu atau secara klasemen Arnita Putri itu berada di posisi keempat, tapi secara perolehan poin dari ace atau dari total ace sampai di seri Palembang kemarin, itu memang Arnita Putri itu imbang dengan Madeline dan juga dengan Arsela Nuari karena mereka itu sama-sama mencetak 13 angka, tapi memang kalau dibandingkan dengan Betania de la Cruz yang merupakan pemain asing dari Jakarta Popsi Footballan, memang Arnita Putri, kemudian Madeline dan juga Arsela Nuari itu masih kalah karena Betania de la Cruz itu mencetak 17 poin. Selain itu juga kalau dihitung secara lebih khusus lagi melalui komponen atau melalui elemen atau melalui kategori best server, Arsela Putri ini juga berada di posisi 10 besar based on ace per set untuk percobaan lebih dari 50 attempt. Nah, ini tentu saja menjadi sebuah catatan yang sangat baik karena lagi-lagi ternyata poin yang didapatkan oleh Arnita Putri itu berada di posisi ke-10 besar. Jadi untuk best server based on ace per set dengan percobaan lebih dari 50 attempt, itu ternyata Arnita Putri itu mencapai angka atau perolehan poinnya itu mencapai angka 0,28 poin per set dan dirinya itu berada di posisi ke-10. Jadi untuk posisi pertama sendiri itu adalah Yana Sirban yang merupakan pemain dari Jakarta Pertamina Enduro yang poin per setnya mencapai angka 0,43 poin. Sementara itu untuk di posisi kedua itu adalah lagi-lagi Betania de la Cruz. Ya udahlah, kalau Betania de la Cruz kita memang harus angkat jempol, harus angkat topi, harus memberikan apresiasi yang sangat tinggi karena memang
Bethania de la Cruz ini merupakan salah satu pemain asing yang terbaik yang ada di Proliga 2025 ini di musim reguler, meskipun untuk Final Four Bethania de la Cruz itu tidak akan membela Jakarta Popsivo Poluan. Jadi untuk klasemennya sendiri Bethania de la Cruz itu ada berada di posisi kedua setelah dirinya itu mencetak 0,39 poin per set. Sementara itu untuk posisi ketiga ini juga pemain dari Gresik Petrokimia yaitu Juliasa Giacomo yang mencetak 0,36 poin per set. Dari situ kita bisa melihat bahwa ternyata Arnita Putri Amelian ini juga sudah memiliki catatan statistik yang sangat baik untuk posisinya sebagai setter, karena sekali lagi dari serve yang dilancarkannya, dirinya itu sudah mencetak 13 poin melalui ace, dan juga untuk base lebih dari 50 attempt-nya, dirinya itu berada di posisi ke-10 setelah mencetak 0,28 poin per set. Dengan kehadiran Jeff Jiangji, tentu saja Arnita Putri ini memiliki kesempatan untuk meningkatkan perolehan poinnya, terutama untuk meningkatkan rasio poin per setnya, karena sekali lagi bahwa sudah ada sentuhan baru, sudah ada strategi baru atau formasi baru atau juga trik baru dari Jeff Jiangji untuk bisa meningkatkan perolehan poin dari Arnita Putri dan juga Ajeng Nur Cahaya, karena mereka saat ini sedang dilatih untuk meningkatkan atau untuk menjadi quicker, sehingga tentu saja sekali lagi kedua setter dari Gresik Petrokimia itu bisa untuk mendapatkan poin melalui kill-killnya. Kalau kita bicara secara global, memang sudah ada banyak setter yang memiliki kemampuan untuk mencetak poin melalui kill karena bisa memanfaatkan kemampuannya, terutama untuk memanfaatkan postur tinggi badannya yang memang sangat menjulang. Bahkan kalau untuk Proliga sendiri kita bisa melihat bahwa setter dari Surabaya Samator yaitu Livan Tabuada ini juga merupakan salah satu setter yang memiliki perolehan poin cukup tinggi untuk ukuran setter, karena dirinya beberapa kali bisa untuk mencetak poin bagi Surabaya Samator. Kalau menurut teman-teman semua, bagaimana mengenai racikan strategi atau formasi baru dari Jeff Jiangji untuk Gresik Petrokimia untuk menghadapi Final Four Proliga tahun 2025? Silakan tulis di kolom komentar. Kita doakan agar Gresik Petrokimia mendapatkan hasil terbaik, syukur-syukur menjadi juara Proliga untuk pertama kalinya sepanjang sejarah keikutsertaan mereka. Jangan lupa doakan Timnas Voli Indonesia agar Timnas Indonesia tidak hanya menjadi juara SEA Games, tapi juga berbicara banyak di level Asia dan juga di level dunia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.